Kalau kamu kerja kantoran, gaji biasanya jelas. Tanggal sekian masuk, jumlahnya sekian. Tapi kalau freelancer, kadang bulan ini rame, bulan depan sepi. Bahkan ada yang bilang jadi freelancer itu kayak naik roller coaster. Seru, tapi deg-degan. Nah, biar nggak kebablasan dan tetap bisa hidup tenang walaupun penghasilan naik turun, saya akan kasih tips praktis dan strategi yang bisa kamu terapkan mulai dari sekarang. Tips pertama, kenali pola pemasukan kamu. Sebagai freelancer, pemasukan nggak tetap bukan berarti nggak bisa diprediksi sama sekali. Coba deh cek catatan pekerjaan atau invoice kamu selama 6 sampai 12 bulan terakhir. Ada bulan tertentu yang rame order? Ada bulan tertentu yang sepi banget? Contoh, kalau kamu desain grafis, mungkin akhir tahun rame karena banyak brand bikin campaign. Atau kalau kamu fotografer, musim pernikahan biasanya lebih banyak job. Dengan mengenali pola, kamu bisa tahu bulan mana yang biasanya jadi musim panen dan bulan mana yang harus lebih hati-hati. Selanjutnya, tentukan yang namanya biaya hidup minimum. Ini bukan gaya hidup mewah, tapi angka paling dasar supaya kamu tetap bisa hidup dengan layak. Caranya gampang. Hitung kebutuhan pokok bulanan, makan, listrik, transportasi, kos kontrakan, dan internet. Misalnya hasilnya 4 juta rupiah per bulan. Nah, berarti 4 juta rupiah ini angka minimum yang wajib ada supaya hidup kamu aman. Angka ini penting banget karena jadi acuan. Berapa sih yang perlu kamu amankan tiap bulan dulu sebelum mikirin hal lain? Ini strategi klasik, tapi manjur. Bayar diri sendiri dengan sistem gaji. Konsepnya gini. Misalnya, bulan ini kamu dapat 10 juta rupiah. Kamu nggak langsung pakai semua. Kamu ambil 4 juta rupiah untuk biaya hidup, sesuai angka minimum tadi. Lalu sisanya masuk ke tabungan penyangga atau cadangan. Di bulan sepi, kamu tetap bisa menggaji diri sendiri 4 juta rupiah dari tabungan cadangan itu. Jadi, setiap bulan hidup kamu lebih stabil, nggak lagi roller coaster. Freelancer wajib banget punya dana darurat. Karena pemasukan nggak pasti, dana darurat ini jadi penyelamat kalau tiba-tiba nggak ada orderan. Idealnya, 6 bulan biaya hidup minimum kalau masih single. 12 bulan kalau sudah berkeluarga. Kalau biaya hidup kamu 4 juta rupiah, berarti target dana darurat minimal 24 juta rupiah. Kumpulkan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Anggap saja seperti bangun benteng pertahanan. Tips berikutnya, pisahkan rekening. Banyak freelancer yang bingung kemana uangnya pergi, karena semua nyampur di satu rekening. Minimal punya 3 rekening. 1. Rekening utama, penerimaan kerja. Semua uang job masuk sini. 2. Rekening biaya hidup. Transfer gaji bulanan ke sini. 3. Rekening tabungan investasi, buat dana darurat, investasi, dan tujuan keuangan lain. Dengan cara ini, uangmu lebih tertata. Jadi nggak ada alasan lagi. Loh, kok tiba-tiba habis? Padahal kemarin masuk 10 juta. Ingat, freelancer selalu ada yang namanya bulan panen. Bulan panen itu bukan berarti kamu bebas boros. Justru di situ kesempatan buat memperkuat pondasi finansial. Kalau dapat order banyak, top up dana darurat, lunasi utang kalau ada, tambah saldo di rekening penyangga. Anggap bulan panen itu sebagai bonus buat memperkuat ketahanan finansial, bukan ajang balas dendam belanja. Banyak freelancer lupa, kita nggak dapat fasilitas BPJS dari kantor, nggak ada asuransi kesehatan perusahaan, jadi harus urus sendiri. Minimal punya BPJS kesehatan, wajib banget. Kalau mampu, tambah asuransi kesehatan swasta untuk perlindungan ekstra. Jangan sampai tabunganmu habis cuma karena sakit dan harus rawat inap. Setelah dana darurat aman, baru mikir investasi. Sebagai freelancer, pilih investasi yang liquid, mudah dicairkan, dan aman. Contoh,
reksadana pasar uang. Deposito. Kalau sudah lebih stabil, baru boleh coba instrumen jangka panjang seperti saham atau reksadana saham. Nah, karena penghasilan naik turun, anggaranmu juga harus fleksibel. Bikin 2 versi. 1. Anggaran minimum, sesuai biaya hidup wajib. 2. Anggaran normal, biaya hidup plus hiburan, plus tabungan tambahan. Kalau bulan lagi sepi, pakai anggaran minimum. Kalau bulan rame, pakai anggaran normal. Sambil tetap menyisihkan lebih banyak. Tips terakhir, tapi paling penting, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Jangan cuma mengandalkan ingatan. Bisa pakai aplikasi keuangan, spreadsheet, atau bahkan buku tulis. Dengan catatan, kamu bisa tahu pola pengeluaran dan bisa evaluasi tiap bulan. Jadi, itu tadi tips mengatur pemasukan nggak tetap buat freelancer. Kenali pola pemasukan, tentukan biaya hidup minimum, bayar diri sendiri dengan sistem gaji, siapkan dana darurat, pisahkan rekening, manfaatkan bulan panen. Jangan lupa asuransi, investasi aman, buat anggaran fleksibel, dan catat keuangan. Kalau kamu konsisten menerapkan ini, hidup sebagai freelancer bakal jauh lebih tenang, nggak lagi ketakutan kalau orderan sepi.